Lanjutan isu kita coba lihat bagaimana perkembangan terkini dari Mabes Polri. Ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, bagaimana perkembangan terakhir di Mabes Polri? Ya, Mas Budiman, saat ini awak media sedang menunggu persiapan konferensi pers yang rencananya memang akan dilakukan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, yang memang tadi dalam program Satu Meja juga sempat menyebutkan bahwa malam hari ini akan mengumumkan sesuatu. Nah, apa yang akan diumumkan tentu saja ini yang sama-sama kita tunggu, tapi kemungkinan besar, kalau perkiraan kami ini mungkin akan mengumumkan tersangka dari kasus pembunuhan berencana atau dugaan pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir Yosua. Tadi disampaikan juga oleh Irjen Deddy Prasetyo bahwa hari ini tim sus bentukan Polri sudah memeriksa 13 saksi tambahan, diantaranya adalah juga Barada Eliezer yang turut diperiksa, kemudian juga tadi disampaikan pula bahwa surat pemanggilan pemeriksaan ini juga sudah dikirimkan malam hari ini ke Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang rencananya juga akan dipanggil besok hari atau diperiksa sebagai saksi. Nah, kami saat ini masih menunggu kedatangan dari Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo yang akan menyampaikan konferensi pers. Apa materinya itu yang akan sama-sama kita tunggu. Kalau Anda lihat di belakang saya ini Mas Budiman dan juga saudara, kami tengah bersiap dan informasinya memang akan dimulai sekitar setengah 10 atau beberapa menit dari sekarang. Jadi ya kita tunggu bersama nanti apa yang akan disampaikan. Mas Budiman. Siapa yang akan memberikan konferensi pers, Dian? Ya, kemungkinan akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo, kemudian mungkin akan didampingi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian begitu ya. Karena tadi juga disampaikan bahwa Dirtipidum Barreskrim Polri ini memimpin sidik dari dugaan kasus pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir Yosua. Kita akan tunggu bersama nanti selain Irjen Pol Deddy Prasetyo, kemudian juga Brigjen Pol Andirian, ini juga siapa atau jajaran Polri siapa lagi yang nanti juga akan menyampaikan konferensi pers. Karena seperti yang kita ketahui Mas Budiman bahwa kasus ini tim sus yang dibentuk oleh Kapolri ini kan di bawah tanggung jawab Kapolri, kemudian juga diketuai oleh Irwasum Polri begitu. Jadi kita akan lihat nanti siapa-siapa saja yang akan mengumumkan konferensi pers yang akan dilakukan malam hari ini. Sekali lagi yang dinanti publik adalah pengumuman terkait dengan siapa tersangka di balik dugaan pembunuhan dari tewasnya Brigadir Yosua. Mas Budiman. Artinya Dian, nanti besar kemungkinan Kadif Humas Mabes Polri akan mengumumkan siapa tersangka atau ada informasi-informasi lain yang Anda dapatkan dari Mabes Polri itu? Ya, kemungkinan besar akan mengumumkan tersangka, tapi sekali lagi ini tentu akan kita tunggu bersama kepastiannya, Mas Budiman. Karena ya kalau dari sinyal yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, karena kan sejauh ini yang dituntut oleh publik adalah siapa tersangkanya. Karena kasusnya sudah bergulir cukup lama, pemeriksaan sejumlah saksi juga sudah dilakukan, dan kemudian juga bahkan ada pertanyaan mengapa saksi kunci seperti Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, kemudian juga istrinya Putri Sambo sampai dengan saat ini belum diperiksa, padahal keduanya dinilai berperan penting dalam peristiwa tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mungkin nantinya akan disampaikan dalam konferensi pers, tentu juga akan kami tanyakan awak media, tapi yang jelas sampai dengan saat ini publik dan juga kita semua menantikan siapa nama yang akan diumumkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tapi apakah ada materi-materi lain yang akan disampaikan? Sekali lagi Mas Budiman, ini akan kita tunggu karena sampai dengan saat ini kita tahu bersama bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua ini menjadi sorotan publik karena sejak awal ini diduga ada upaya-upaya ingin menutupi kasus kematian Brigadir Yosua. Apa nanti yang akan disampaikan secara terang benderang kita akan nantikan, Mas Budiman. Pak Arsul, jadi apa harapan terhadap perkembangan kasus yang terakhir ini? Mungkin pendek-pendek. Ya, Mas Budiman, kasus ini kasus yang menyangkut nyawa manusia. Ya. Yang kedua terjadi di lingkungan institusi penegak hukum. Okay. Yang berikutnya mendapatkan perhatian yang begitu luas dari publik. Ya. Karena itu kita harus kawal bersama kasus ini tuntas. Ya. Kalaupun malam ini ada penetapan tersangka, bisa jadi ini yang pertama saja. Ya. Bisa jadi kemudian dalam perkembangan berikutnya, ya aturan tentang penyertaan juga akan diterapkan dalam kasus ini. Ya. Sehingga keadilan bagi publik, keadilan terutama bagi keluarga Brigadir J ini juga bisa ditegakkan. Oke, baik Pak Susno, harapan Pak Susno apa? Harapan saya tetap pada apa yang dinyatakan oleh Kapolri bahwa Polri akan bekerja dengan transparan, terbuka untuk mendapatkan keadilan kebenaran dengan saintifik, dan mudah-mudahan malam ini tersangkanya diumumkan. Oke, Bang Nelson, pendek. Kita hidup dan pernah menikmati dunia fiksi, Daredevil, Street Justice, dan tentunya Dark Knight atau Judge Bow. Ke depan, dengan Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara Hukum, berikan kepada orang apa yang menjadi keadilan. Justice for all. Baik, Bang Paneger, harapan Anda? Iya, karena ini kasusnya pembunuhan terjadi di rumah negara, rumah dinas, oleh aparat negara, penegak hukum, maka tentu kita setuju dengan Pak Azrul, kita harus kawal. Nah, LPSK hadir sebetulnya, kalau nanti ada, ini para pemohon yang sudah di kita, ini kemudian statusnya seperti apa, misalnya saksi, tentu kita berharap ini menjadi membuat terang peristiwa, karena mereka akan memberikan kesaksian apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, tanpa ada rasa ketakutan dan seterusnya. Saya kira di situ peran LPSK. Begitu. Oke, baik Pak Arsul, terima kasih. Bang Maneger, Bang Nelson, dan Pak Susno Duaji. Terima kasih semuanya telah bergabung di Satu Meja The Forum. Hingga hari ke-25, tewasnya Brigadir Yosua masih misterius. Sudah ada pengakuan dari pelaku dalam tanda petik, tapi belum ada tersangka. Ada aktivitas dalam penyelidikan, namun kasusnya tak bergerak maju. Sudah 3 kali Presiden Jokowi berbicara, rasanya tidak perlu keempat kalinya agar bisa menembus tembok misteri kasus Brigadir Yosua. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Tapi tetap ikuti breaking news yang sedang dilakukan di Mabes Polri. Kita kembali ke studio Kompas TV. Selamat malam dan terima kasih. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan perkembangan terbaru kasus penembakan Brigadir Yosua. Saudara, saat ini kami masih menanti pernyataan dari tim khusus bentukan Kapolri terkait dengan perkembangan terkini kasus penembakan Brigadir Yosua.
Ini adalah visual terkini di Mabes Polri Jakarta. Pihak kepolisian saat ini sedang mempersiapkan konferensi pers yang akan berlangsung sesaat lagi terkait dengan perkembangan terbaru kasus penembakan Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Informasi terkininya kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat malam Dian. Sudah adakah informasi terkini terkait dengan perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua, Dian? Ya, informasi terkininya ini masih kita tunggu bersama, Cynthia, karena memang rencananya saat ini Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo akan melakukan konferensi pers. Setidaknya itu tadi yang disampaikan melalui program Satu Meja. Dan kalau Anda lihat memang di belakang saya ini terlihat jelas bahwa kami tengah bersiap untuk menanti konferensi pers yang akan dilakukan. Informasinya nanti akan ada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo yang mungkin juga akan didampingi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian, yang mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nah, kemungkinan terbesar potensinya konferensi pers ini dilakukan untuk mengumumkan siapa tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tetapi apa pastinya tentu ini masih harus kita nantikan bersama apa saja nanti yang akan disampaikan. Nah, tadi juga Irjen Pol Dedy Prasetyo, Kadif Humas Polri sempat menyampaikan bahwa saat ini atau hari ini tim khusus Polri juga sudah memeriksa Cynthia 13 orang saksi tambahan termasuk Barada Eliezer ini juga tadi diperiksa. Kemudian juga tim khusus Polri ini juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang rencananya memang akan dipanggil besok pagi, akan diperiksa sebagai saksi di Barreskrim Polri. Nah, ini yang akan kita tunggu bersama informasi apa saja yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri, apakah memang hanya terkait dengan tersangkanya saja atau ada hal lain yang akan disampaikan. Jadi sekali lagi kita tunggu bersama, Cynthia. Ya, Dian, terkait dengan adanya informasi untuk memeriksa Irjen Verdi Sambo esok hari, pukul berapa tepatnya rencananya pemeriksaan Verdi Sambo? Memang belum disampaikan tepat pukul berapanya, Cynthia, tapi yang jelas disampaikan besok pagi. Biasanya agenda Barreskrim Polri kalau pemeriksaan ini biasanya sekitar pukul 10 pagi. Tapi kita akan nantikan nanti jelasnya dalam penyampaian yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo. Kemudian juga ini tentu menjadi jawaban begitu ya bagi kegelisahan publik, Cynthia, karena sejauh ini tentu saja publik mempertanyakan mengapa kasus ini sudah bergulir cukup panjang, tetapi saksi yang dianggap penting salah satunya adalah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo belum diperiksa ya sampai dengan saat ini, meskipun beberapa kali Polri ini juga sempat menyampaikan bahwa ya sudah memanggil Irjen Verdi Sambo, tetapi hanya dalam sifatnya ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi belum resmi diperiksa atau menjalani BAP begitu. Nah, kita akan nantikan nanti besok apakah betul akan dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi atau mungkin malam ini akan disampaikan nama-nama tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Cynthia. Ya, Dian, yang diperkirakan ataupun dinantikan pernyataannya adalah salah satu saksi kunci, yakni istri dari Irjen Verdi Sambo. Apakah sudah ada agenda terkait dengan pemeriksaan istri dari Irjen Verdi Sambo, Dian? Belum ada disampaikan terkait dengan agenda pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Cynthia. Tapi tentu saja posisi dari istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Sambo ini juga menjadi saksi kunci, saksi penting dalam peristiwa kematian Brigadir Yosua. Ini juga tentu dinantikan kapan agenda pemanggilannya, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 13 orang saksi tambahan yang hari ini diperiksa oleh tim Sus Polri. Nah, apakah Putri Sambo ini juga masuk dalam bagian 13 orang saksi yang diperiksa? Tapi itu tadi belum disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, hanya menyampaikan bahwa yang hari ini diperiksa adalah Barada Eliezer. Kita akan tunggu nama-nama ke-13 orang saksi yang hari ini sudah diperiksa oleh tim Sus dan apa yang nantinya akan disampaikan perkembangannya, apakah melalui pemeriksaan saksi ini juga sudah cukup untuk menentukan siapa tersangkanya, karena memang dalam KUHP ini kita tahu ya kalau ada 2 bukti permulaan yang cukup ini penyidik sudah bisa menentukan siapa tersangkanya, apalagi saat ini kita ingat kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Cynthia. Ya, Dian, dari 13 saksi tambahan yang diperiksa hari ini, apa saja yang digali oleh tim penyidik, Dian? Ya, tentu saja yang berkaitan dengan peristiwa pada saat penembakan itu terjadi. Diduganya terjadi pada 8 Juli yang lalu di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tentu saja yang digali adalah yang berkaitan dengan itu, Cynthia. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh ke-13 orang saksi ini. Kemudian juga itu yang akan kita nantikan atau kita tunggu penjelasan dari Mabes Polri, apa saja sebenarnya materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap 13 orang saksi, karena memang kalau kita ikuti kasus ini, Cynthia, tim Sus Polri ini juga belum menyampaikan sampai dengan saat ini sebenarnya siapa-siapa saja saksi yang sudah diperiksa oleh tim Sus Polri dalam kasus ini. Nah, kita akan dengarkan nanti apakah memang hanya 13 orang atau sebelumnya memang sudah ada pihak-pihak yang juga terlebih dahulu diperiksa dan apa saja materinya, dan kemudian juga apakah sudah ada potensi tersangkanya. Karena siapa tersangkanya ini tentu saja ditunggu oleh publik, Cynthia, karena ya kalau kita ikuti juga publik yang mengawal kasus ini bertanya-tanya ya, kasus ini sudah cukup bergulir lama, sudah dilakukan beragam pemeriksaan, bahkan barang-barang bukti, kemudian sudah dilakukan otopsi ulang, sudah dilakukan uji balistik dan lain sebagainya, pemeriksaan CCTV, handphone begitu, tapi belum ada penetapan tersangka. Nah, ini yang akan kita tunggu bersama. Apakah malam hari ini konferensi pers yang akan dilakukan adalah untuk mengungkap siapa tersangkanya, Cynthia? Ya, Dian, hari ini ayah dari Brigadir Yosua juga melakukan audiensi dengan Menko Polhukam. Ada beberapa agenda ataupun beberapa pertanyaan yang diaudiensikan antara keduanya. Apakah press conference yang akan dilakukan pihak kepolisian yang Anda sebutkan tadi ada kemungkinan penetapan tersangka? Ada kaitannya atau ada korelasinya terkait dengan pertemuan Mahfud MD dan ayah Brigadir Yosua?
Ya, tidak menutup kemungkinan Cynthia, bisa saja itu menjadi bagian trigger atau pendorong konferensi pers malam hari ini akan dilakukan. Tapi tentu saja itu kita tetap harus mengkonfirmasi secara pasti kepada pihak Mabes Polri, dalam hal ini Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo. Tapi betul Anda katakan tadi memang pagi hari tadi sekitar pukul 11 ayah dari Brigadir Yosua ini sempat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejanggalan kematian anaknya begitu ya. Kemudian juga direspon oleh Mahfud MD sifatnya hanya mendengarkan dan mencatat saja tapi tidak berkomentar begitu ya. Nah, selain Mahfud MD, kita ketahui juga bahwa kasus kematian Brigadir Yosua ini juga menjadi sorotan kepala negara Presiden Joko Widodo, yang kalau kita hitung ini mungkin sudah 4 kali Presiden Joko Widodo meminta supaya kasus ini dibuka secara terang benderang begitu ya, meminta Kapolri juga untuk bergerak cepat. Nah, hal itu juga tadi yang disampaikan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo melalui program Satu Meja, bahwa konferensi pers malam ini merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Nah, apakah salah satunya adalah pengungkapan siapa tersangkanya? Sekali lagi kita akan tunggu nanti, Cynthia. Baik, sambil kita menantikan konferensi pers yang akan dilakukan sesaat lagi di Mabes Polri, kita akan dengarkan pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo yang menyatakan bahwa sesaat lagi Polri akan mengumumkan perkembangan terkini kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain itu, saudara, polisi juga memastikan akan memanggil Irjen Verdi Sambo Kamis esok sebagai saksi. Berikut cuplikan pernyataannya. Oke, Pak Dedi, kalau Baradae dalam pengakuan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengakui terlibat dalam tembak-menembak atau penembakan, apakah sudah ada status yang ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka? Malam ini akan kita umumkan, termasuk pemeriksaan pada hari ini adalah saudara Baradae. Oke, artinya malam ini akan ada pengumuman konferensi pers Baradae sebagai tersangka gitu? Nanti saya tidak mau terburu-buru menyampaikan, karena ini adalah tim sus dan ketua tim sidik adalah Dirpidum, nanti bersama saya juga akan menyampaikan ke media, biar teman-teman dari media juga mengetahui secara komprehensif tentang hal tersebut. Apakah kemudian dalam kasus ini Pak Kadif Propam Irjen Verdi Sambo juga sudah dimintai keterangan? Informasi saya dapat dari Dirpidum pada malam hari ini. Untuk surat panggilan sudah dilayangkan, rencana akan dipanggil besok pagi. Akan dipanggil besok pagi. Lalu konferensi pers dipanggil sebagai saksi? Ya, sebagai saksi. Ya, statusnya sementara ini kan sebagai saksi, Mas. Ya, itu tadi pernyataan dari Irjen Dedy Prasetyo, Kadif Humas Polri saat melakukan wawancara dalam program Satu Meja di Kompas TV sekitar pukul 20.45 malam tadi. Kami akan kembali ke jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Mabes Polri. Dian, Irjen Dedy Prasetyo tadi menyatakan bahwa dimungkinkan akan ada penetapan tersangka. Namun pihak kepolisian tidak mau terburu-buru atau tetap berhati-hati dalam menangani kasus ini. Seperti apa sekarang persiapannya di sana, Dian? Ya, Cynthia, persiapannya ini masih menunggu kehadiran dari narasumber yang kemungkinan memang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo. Sudah bersiap memang awak media di lobi Barreskrim Polri ini menantikan konferensi pers yang dijanjikan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo. Tadi terkait yang Anda sampaikan juga, Cynthia, bahwa memang Polri ini mengatakan ada beragam kendala untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satunya adalah pemeriksaan alat bukti ini membutuhkan waktu yang panjang begitu ya. Salah satunya tadi disampaikan otopsi ulang ini membutuhkan waktu hingga 4 pekan begitu kalau pernyataan dari Ketua Tim Forensik Independen Dr. Adi Firmansyah. Kemudian juga uji balistik itu juga diinformasikan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sementara barang buktinya cukup banyak. Nah, kemudian juga pemeriksaan CCTV untuk menentukan kalibrasinya juga membutuhkan waktu. Nah, kendala-kendala itulah yang tadi disampaikan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo kemungkinan akan memakan waktu yang cukup panjang dalam pengungkapan kasus. Nah, tetapi pada malam hari ini tadi dijanjikan sesuai dengan komitmen Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo supaya kasus ini bisa diungkap secepat mungkin. Bahkan tadi juga disampaikan kalau teknologi di RSCM tidak memungkinkan untuk mempercepat hasil dari otopsi ulang, ini tentu akan mendatangkan alat-alat dari manapun begitu ya. Sifatnya adalah memang untuk mempercepat pengungkapan kasus. Nah, kita tunggu malam hari ini apa yang akan disampaikan. Apakah memang sudah ada tersangkanya? Apakah tersangkanya hanya 1 orang? Atau sesuai dengan dugaan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, kalau dugaan pembunuhan berencana ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang, kita akan nantikan nanti siapa-siapa saja nama yang akan disampaikan. Kalau memang betul malam ini akan disampaikan siapa tersangkanya. Sekali lagi, Cynthia dan juga saudara, kita harus sabar menunggu karena tadi walaupun dijanjikan akan konferensi pers pukul 21.30, nampaknya memang ada atau masih ada persiapan-persiapan yang masih harus dilakukan oleh tim Sus Polri untuk mengumumkan konferensi pers malam hari ini. Cynthia. Baik, Dian Silitonga, kami akan kembali ke Anda sesaat lagi. Dan saudara, ini adalah visual terkini dari Mabes Polri terkait dengan persiapan perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua. Oke ya, jamnya mati ya, cek. Oke, yaudah. Ambil casnya mal, ambil cas. Berdasarkan informasi ataupun pernyataan yang kami terima dalam program Satu Meja, Irjen Dedy Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri, memastikan akan menginformasikan perkembangan terkini terkait dengan kasus penembakan Brigadir Yosua. Ada kemungkinan penetapan tersangka akan dinyatakan hari ini. Namun kita masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Yosua. Diinformasikan pula bahwa pemeriksaan terhadap 13 saksi tambahan telah dilakukan hari ini. Dan rencananya saudara akan dilakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo pada Kamis esok dengan statusnya sebagai saksi. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD yakin pengungkapan kasus Brigadir Yosua Huta Barat telah berjalan sesuai dengan jalurnya. Menurut Mahfud, kasus tersebut hanya tinggal penetapan tersangka.
Mahfud menyebut pengusutan kasus penembakan yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua telah on the track. Tim khusus maksud kami bentukan dari Kapolri telah melakukan tahapan pemeriksaan untuk mengungkap kasus tersebut. Tinggal menuju tahapan penetapan tersangka terkait target penyelesaian kasus Brigadir Yosua. Mahfud menjelaskan saat ini belum ada. Pernyataan tersebut diterima tim liputan Kompas TV saat Mahfud MD berada di istana petang tadi. Mahfud menegaskan bahwa saat ini kasus telah berjalan dengan sesuai jalurnya. Kita simak pernyataan dari Mahfud MD. Oh belum. Kita lihat kan ini prosesnya masih jalan dan semuanya masih on the track ya. Tinggal menuju ke tersangkanya, menuju ke TKP-nya dan seterusnya kan tinggal itu. Nanti kita lihat. Ya, tidak ada waktu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberi batas waktu 2 pekan untuk Putri Chandrawati, istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, melakukan asesmen psikologis. Ketidakhadiran Putri Chandrawati akan berpengaruh pada pemberian perlindungan hukum. Hingga saat ini, Saudara, Putri Chandrawati masih belum dapat diperiksa oleh pihak LPSK. Meski kuasa hukum telah memberi asesmen psikologis, LPSK tetap akan menjalankan asesmen psikologis secara independen. Putri Chandrawati wajib menjalani pemeriksaan sebelum 14 Agustus 2022. Sedangkan untuk Baradae masih menunggu asesmen sebelum permohonan perlindungan diberikan. Karena proses asesmen terhadap psikologis Ibu P maupun E ini berkaitan dengan proses hukum, maka LPSK menyatakan akan melakukan asesmen psikologis sendiri terhadap Ibu P. Tentu LPSK akan bekerja sama dengan psikolog yang selama ini bekerja sama dengan kita. Ini kita sampaikan supaya independensi LPSK itu betul-betul terjaga. Baradae betul sudah datang sendiri dan kita masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sehingga nanti pada saatnya kita berharap 14 hari ke depan atau 30 hari kerja ini sudah bisa kita penuhi. Untuk kita bisa juga putuskan. Ayah Brigadir Yosua Huta Barat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan secara transparan, tidak ada yang ditutupi. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, datang ke kantor Menko Polhukam bersama sejumlah rekannya. Ayah Yosua menyampaikan sejumlah hal, antara lain informasi yang berkembang soal putranya seolah divonis bersalah padahal belum ada putusan pengadilan. Ayah Yosua sekaligus berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam yang memberikan perhatian kasus kematian anaknya. Ya Saudara, sesaat lagi kita akan dengarkan pernyataan terkini dari tim khusus yang menangani kasus penembakan Brigadir Yosua. Hari ini terdapat 13 saksi tambahan yang telah diperiksa dan rencananya Irjen Verdi Sambo juga akan diperiksa pada esok hari. Kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan perkembangan terkini kasus penembakan Brigadir Yosua. Saudara, sesaat lagi kita masih akan menantikan pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan terkini. Ada informasi bahwa pihak kepolisian atau tim khusus yang menangani kasus Brigadir Yosua akan memberikan pernyataan terkait dengan penetapan tersangka. Namun demikian kita masih akan menanti pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Saudara, ayah Brigadir Yosua Huta Barat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan transparan, tidak ada yang ditutupi. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua datang ke kantor Menko Polhukam bersama sejumlah rekannya. Ayah Yosua menyampaikan sejumlah hal, antara lain informasi yang berkembang soal putranya seolah divonis bersalah, padahal belum ada putusan pengadilan. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah dinyatakan seorang yang mencabuli. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutupi. Dan kepada Pak MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Pihak kepolisian sesaat lagi akan memberikan pernyataan terkini terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Yosua. Saudara, 3 minggu sudah kasus kematian Brigadir Yosua berjalan. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 2 jenderal dan 1 perwira menengah polisi dinonaktifkan. Peristiwa penembakan terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Insiden terjadi di rumah Jalan Seguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga saat ini Kapolri telah membentuk tim khusus untuk melakukan penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua.
Kita masih menantikan pernyataan resmi dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, di mana tadi dinyatakan di program Satu Meja Kompas TV bahwa pihak kepolisian akan memberikan pernyataan terkini terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Yosua. Hari ini, saudara, ada 13 saksi tambahan yang sudah diperiksa. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa esok hari Irjen Verdi Sambo akan diperiksa dengan status sebagai saksi. Sebelumnya memang diinformasikan bahwa Irjen Verdi Sambo telah diperiksa tapi belum secara resmi diperiksa sebagai saksi. Dan rencananya esok hari akan diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Kasus ini mencuat dan hingga kini memang belum ada penetapan tersangka terkait dengan kasus penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kepada keluarga yang datang untuk mengutarakan keluhan dan pandangannya soal kasus tewasnya Brigadir Yosua. Mahfud menegaskan tidak ikut campur soal penanganan kasus, namun akan mengawal agar kasus Yosua terbuka dan ditangani dengan benar. Mahfud juga menyebutkan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo bukan kasus kriminal biasa. Ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan dulu kalau kayak gitu gampang, Pak, kita tempatnya jelas ini, kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu, biar Polri proses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua meminta Mabes Polri menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang dilayangkan istri Irjen Verdi Sambo. Pasalnya, Brigadir Yosua sudah meninggal dunia. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyatakan kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman tak akan berjalan lantaran orang yang sudah meninggal dunia tak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebelumnya, Saudara Barreskrim Polri mengambil alih penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang menyeret Brigadir Yosua dari Polda Metro Jaya. Ada tiga. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak. Tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Karena orang mati tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa diminta pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga ya. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo juga mendatangi Barreskrim. Mereka mendesak polisi untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencabulan terhadap kliennya, meskipun terlapor sudah meninggal dunia. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa, dugaan pencabulannya seperti apa, ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut salah satu kunci pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua ada pada istri Irjen Verdi Sambo. Dari istri Irjen Sambo akan didapat keterangan soal pelecehan hingga tembak-menembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan dugaan pelecehan dan pengancaman yang dialami istri Irjen Verdi Sambo belum menemui titik terang. Pasalnya, hingga saat ini istri Irjen Verdi Sambo yang disebut sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Yosua belum dapat memberikan keterangan lantaran trauma. Padahal, sejumlah kasus mulai dari dugaan pelecehan hingga peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua membutuhkan keterangannya sebagai saksi yang saat itu ada di lokasi. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masalah psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik rusaknya atau titik tunggunya ada di menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut kliennya masih trauma. Tim kuasa hukum juga meminta dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Verdi Sambo tetap diusut. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta agar istri Irjen Sambo mendapatkan perlindungan. Tujuan kami kemari untuk meminta kepastian hukum atas laporan klien kami sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita semua kan mengetahui ya, sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Sebelumnya, penasehat hukum dan psikolog istri Irjen Verdi Sambo telah mendatangi LPSK terkait permohonan perlindungan. Namun, LPSK menegaskan istri Irjen Verdi Sambo harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ini adalah visual terkini dari Mabes Polri. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan persiapan untuk memberikan pernyataan resmi terkait dengan perkembangan terbaru kasus penembakan Brigadir Yosua. Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, dalam program Satu Meja menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini ataupun pada malam ini akan segera melakukan pernyataan resmi terkait dengan informasi terkini kasus penembakan Brigadir Yosua.
Dan untuk membahas terkait dengan perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua, kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta. Selamat malam. Baik, kita masih akan menanti sambungan dengan Hermawan Sulistyo atau yang saya biasa sapa dengan Prof. Kiki. Kasus kematian Brigadir Yosua terungkap pada 8 Juli sore 2022 lalu. Peristiwa terjadi di rumah singgah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Baku tembak menewaskan Brigadir Yosua. Setidaknya dalam kasus ini sudah ada 1 perwira menengah polisi yang dinonaktifkan dan 2 jenderal yang dinonaktifkan. Kala itu polisi menyebut peristiwa baku tembak diawali karena adanya dugaan pelecehan oleh Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Dan saudara, kita sudah kembali tersambung dengan Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Selamat malam, Prof. Kiki. Selamat malam. Prof. Kiki, terima kasih untuk waktunya. Sesaat lagi kita masih akan menantikan pernyataan resmi pihak kepolisian terkait dengan perkembangan terkini kasus penembakan Brigadir Yosua. Dari kacamata Anda, kira-kira apakah betul akan ada penetapan tersangka malam ini? Saya kira iya. Kenapa? Ini Baradae ini kasus Baradae menembak atau tidak, yang satu sudah ada jejak forensiknya, 2 ada barang buktinya, ada pistolnya, 3 ada DNA-nya, 4 yang paling penting pelakunya mengaku gitu. Itu sudah lebih dari cukup sebetulnya untuk penetapan tersangka. Tapi untuk yang lain-lain kan belum segamblang sejelas ini. Dan kalau ditetapkan tersangka kemudian diperiksa sebagai tersangka, apalagi kalau sampai ke pengadilan, kan seperti kotak Pandora nanti kebuka yang lain-lainnya gitu. Jadi memang harusnya sih udah dari kemarin-kemarin gitu. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak ada penetapan tersangka malam ini ya. Prof. Kiki, terkait dengan jalannya penyidikan kasus ini, jika memang betul akan ada penetapan tersangka malam ini, apakah ini ada korelasinya dengan perintah Presiden dan juga dari masyarakat yang menyoroti kasus ini? Saya kira iya dan tidak. Jawabannya iya dan tidak. Bahwa itu mempercepat proses lalu semua bekerja siang malam, saya kira iyalah, karena ada tekanan publik, ada pernyataan Presiden, tetapi bahwa itu hanya disebabkan oleh tekanan publik dan pernyataan Presiden, saya kira tidak. Polisi sudah kenyang lah seperti itu gitu. Nah, jadi tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Ya. Jadi jawabannya iya dan tidak. Gitu. Ya, Prof. Kiki, kita juga sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman, Anda polisi bekerja on the track dalam kasus ini. Seperti apa temuan-temuan terkini? Kalau kita lihat tim kerja kepolisian di dalam kasus kematian Brigadir J, sebenarnya bisa dibedakan ke dalam beberapa. Yang pertama adalah proses penyelidikan kepolisian terhadap kematian Brigadir J, Brigadir Joshua. Yang kedua adalah penyelidikan yang kabarnya ditujukan untuk melacak katakanlah dugaan pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam. Dan yang ketiga adalah laporan tentang dugaan ancaman pembunuhan terhadap istri mantan Kadif Propam. Nah, yang tadi disampaikan oleh Prof. Kiki sebenarnya perlu diperjelas untuk perkara yang mana. Kalau seandainya itu dimaksudkan untuk perkara katakanlah kematian Brigadir J, tentu memang orang yang memberikan pengakuan dalam hal ini Baradae itu telah jelas. Tetapi sedari awal karena begitu banyaknya kejanggalan, bahkan kepolisian pun rasanya tidak menetapkan Baradae sebagai tersangka secara resmi. Bahkan muncul keraguan-keraguan yang semakin besar bahwa apa yang terjadi sebenarnya bukanlah baku tembak. Apalagi kalau kita melihat prarekonstruksi yang dilakukan pada 1-2 pekan yang lalu, tidak dilakukan uji suara tembakan. Seandainya dilakukan uji suara tembakan, maka kita bisa mengetahui ada tidaknya sebenarnya aksi saling tembak tersebut. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui apakah memang dalam peristiwa di hari H yang melibatkan aksi baku tembak tersebut tidak menimbulkan keramaian. Karena banyak kejanggalan, Pak RT yang juga mantan perwira tinggi kepolisian tidak tahu, masyarakat setempat juga tidak ada yang menjadi saksi pernah mendengar suara tembakan. Bagaimanapun juga, Duren 3 atau apakah ini artinya Anda melihat bahwa tidak ada peristiwa baku tembak saat peristiwa terjadi? Banyak keraguan-keraguan terhadap dugaan itu, bahwa polisi menembak polisi lebih mungkin. Tetapi apakah baku tembak itu masih merupakan pertanyaan besar. Bahkan apakah memang Brigadir Joshua ditembak misalnya dan mengakibatkan kematian, itu juga perlu dipastikan lebih jauh. Karena besar kemungkinan juga melihat hasil otopsi yang pertama dan juga hasil otopsi yang nantinya akan melengkapi hasil otopsi pertama, menunjukkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya itu bisa jadi bukan saja akibat tembakan, melainkan akibat berbagai bentuk kekerasan yang diduga merupakan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kalau benar demikian, maka muncul kemungkinan-kemungkinan lain bahwa sebelum ia tewas, ia sebenarnya disiksa dengan berbagai cara sehingga ia kehabisan darah atau ia mengalami luka yang begitu parah sehingga kehilangan nyawanya. Nah, apakah persis penyiksaan itu terjadi di rumah kediaman dinas dari Kadif Propam, itu pertanyaan lain lagi. Yang pasti dari Magelang sampai Jakarta, Brigadir Joshua masih hidup, tetapi di jam-jam yang krusial, di pukul 4 sore misalnya,
itu adalah momen yang menentukan di mana sebenarnya ia berada setelah mengantarkan keluarga Kadif Propam ke rumah kediaman dinas maupun rumah pribadi di Jalan Saguling. Saya kira titik krusial itu yang akan menentukan tempus delicti, waktu dari kejahatan itu dilakukan, sekaligus juga locus delicti, lokasi kejadian kejahatan bisa dipastikan. Nah, disinilah saya kira masyarakat menantikan tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri, khususnya oleh Kapolri, untuk segera menetapkan tersangka di dalam konteks itu tentunya yang kita nantikan bersama malam ini. Prof Kiki, kalau Anda melihatnya seperti apa? Esok rencananya Irjen Sambo akan diperiksa sebagai tersangka, sebagai saksi. Apakah Irjen Sambo bisa menjadi saksi kunci? Dan yang diharapkan juga adalah istri dari Irjen Sambo. Ya gini, kalau nggak pertama komentarnya Usman benar itu. Tetapi untuk pelaporan kasus pelecehan seksual dan sebagainya, sekarang kan berkasnya disatukan. Jadi kasusnya disatukan karena yang meninggal orangnya sama, barang buktinya sama dan sebagainya, jadi tidak mungkin dipisahkan gitu. Dan sekarang sudah ditangani Barreskrim, tangani tim khusus itu jadi satu kasus. Itu satu. Sehingga kalau tadi saya bilang ada kotak Pandora, itu bisa membuka banyak hal. Yang kedua, kalau pertanyaan tadi Sambo bisa besok sebagai saksi. Sebagai saksi. Nah, tinggal kan cari buktinya kalau memang dia terlibat, implicated seperti dugaan semua orang. Nah, masalahnya kan bukti-bukti fisik itu pada nggak ada gitu, pada hilang karena TKP-nya kan dibersihkan. Itu makanya Kapolresnya dicopot karena TKP kok dibersihkan, TKP kan nggak boleh dibersihkan kayak gitu. Dan dari segi prosedur penyidikan, dari segi prosedur olah TKP, Propam melakukan pelanggarannya apa? Propam itu tidak boleh masuk ke TKP, ikut olah TKP, itu hanya penyidik. Nah, jadi kalau mau kesalahan pertama sebelum ada bukti bahwa Sambo terlibat atau tidak, ya ini yang pasti pelanggaran kode etik gitu. Kalau pelanggaran kode etik karena ada banyak hal yang dilanggar gitu. Nah, kalau untuk pembuktian lebih dari itu, saya kira harus nunggu bukti. Ini nggak ada HP yang disita, HP baru semua gitu. Terus saksi-saksi kan nggak mau ngomong selama ini gitu. Saksinya GTM semua, gerakan tutup mulut. Apakah ini karena pressure, intervensi, obstruction of justice, atau apa? Kita belum tahu karena belum dibuka semua gitu. Nah, ini oleh publik dianggap menutupi kasus, padahal tidak. Memang saksi itu bukti-bukti fisiknya itu nggak ditemukan. Nah, apakah dihilangkan atau rusak atau benar itu masih dicari. Tanpa bukti itu argumen polisi akan sangat lemah. Apakah masuk pasal 340 atau 338 ini kan jadi perdebatan. Kalau 340 buktinya itu kurang, kalau yang sudah mungkin cukup bisa dilakukan adalah 338. Nah, ini yang sedang dikejar dan publik pasti nggak sabar. Begitu publik tidak sabar, skenarionya macam-macam. Oh, polisi menutupi. Ya mungkin pelakunya pasti menutupi lah. Atau teman-teman pelaku pasti menutupi. Tidak mungkin mereka ngaku. Kita masih bisa berharap nggak ada sikap satria gentleman, pelakunya ngaku atau saksi yang melihat, jangan tutup mulut gitu, supaya lebih jelas gitu. Ya, Pak Usman, setidaknya apa sih yang harus ditunjukkan pihak kepolisian dalam hal ini, penyidik, bahwa memang akan menunjukkan ke publik bahwa kinerja mereka terkait dengan kasus ini yang menjadi sorotan publik bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh? Pertama, seharusnya dari awal ada pertanggungjawaban atas tindakan pertama kali kepolisian terhadap tempat kejadian perkara. Misalnya ketika Kadif Propam melaporkan kepada Kapolres Jakarta Selatan pasti melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah apa yang dilaporkan? Pertanyaan kedua, apa yang diarahkan atau diperintahkan oleh Kapolda terhadap Kapolres? Jadi kalau perintahnya tidak ada tentang misalnya penurunan tim penyidik termasuk tim Inafis atau tim untuk olah tempat kejadian perkara secara saintifik, maka Kapolda patut diminta tanggung jawab. Jadi bukan hanya Kapolres Jakarta Selatan, tetapi saya kira Kapolda Metro Jaya. Nah, disitulah permulaan bagaimana kepolisian secara ceroboh menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari H sebagai peristiwa pelecehan seksual yang mengakibatkan Baradae terpaksa menembak Brigadir J dalam suatu penjelasan yang diikuti sedikit bukti, bahkan nyaris tidak ada bukti. Berbeda dengan konferensi pers yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menjelaskan sebuah kejahatan yang baru terjadi dan katakanlah menunjuk siapa pelakunya, mereka menghadirkan berbagai barang bukti. Disajikan di depan wartawan. Wartawan dipersilahkan untuk memotret atau untuk melakukan zoom atau misalnya melihat langsung barang-barang bukti. Nah, ketika seluruhnya tidak disajikan, keraguan-keraguan itu semakin besar. Yang kedua, artinya saat ini yang bisa dilakukan adalah apa yang dilaporkan Kapolres ke Kapolda juga harus dibuka ke publik. Seperti itu ya, Pak Usman? Betul sekali. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan sambung dialognya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Saudara, kita masih menantikan pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan terkini kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan persiapan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kita akan kembali berdialog dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bapak Usman Hamid, dan juga Prof Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta. Prof Kiki, TKP sudah dibersihkan dan laporan dari Kapolres ke Kapolda juga belum terbuka secara gamblang. Sekiranya apa yang akan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pembuktian juga kepada publik bahwa polisi bisa dipercaya? Gini, satu, ada prinsip bahwa Anda bisa menipu satu orang selama-lamanya. Anda bisa menipu semua orang pada satu saat. Tapi Anda tidak bisa menipu semua orang selama-lamanya. Itu prinsip pertama, ya. Lalu prinsip yang kedua, cara kerja penyidik itu kan bukan presumption of innocence. Cara kerja penyidik itu adalah presumption of guilty. Jadi bagaimana mau menuntun sampai ke tersangka kalau tidak ada kecurigaan bahwa siapapun itu patut dicurigai selama ada kaitan dengan kejadian tersebut, gitu. Nah, kalau lihat seperti ini, maka apa yang terjadi? Kita lihat penanganan kasusnya sudah salah dari awal. Tadi saya bilang ini sebetulnya sudah masuk ke ranah pelanggaran etika ini. Pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin derajatnya berbeda-beda. Kalau itu diproses akan berkaitan, akan related pada kasusnya. Sehingga kalau ditemukan unsur pidana di dalam proses pelanggaran etika atau disiplin itu, maka bisa kita dorong, bukan didorong, diproses untuk masuk ke ranah pelanggaran pidana. Gitu. Nah, ini tidak dilakukan dari awal. Nah, kalau mengenai BB-nya, bagaimana mau memeriksa misalnya jaringan komunikasi kalau semua HP-nya yang disita itu HP baru gitu. Nah, ini semua orang juga sudah tahu bahwa itu HP baru gitu. Lalu pertanyaannya, apakah semua polisi punya satu sikap dalam hal ini? Tidak. Banyak juga polisi yang geram, terutama para pensiunan, ya. Geram. Ini kan kasus sederhana. Ini bagi saya juga ini sebetulnya kasus pidana sederhana. Modusnya itu sederhana, mengungkapkannya juga sederhana. Yang jadi masalah adalah pelaku pasti kan menutupi perilakunya. Tapi Prof Kiki, kasus ini tidak menjadi sederhana ketika ada yang terlibat adalah jenderal. Ya, itu kan baru dugaan juga, baru dugaan. Nah, sekarang siapapun pelakunya, pasti dia punya teman dan semua rame-rame nutupi kan gitu. Nah, yang kalau menuduh ada jenderal itu, buktinya mana itu yang sekarang dicari oleh polisi gitu. Buktinya nggak ada, saksinya diam. Nanti kalau nggak ada, buktinya mau didorong ke tadi saya sebutkan pasal 340 atau 338 itu, Osman lebih tahu itu mana yang lebih gampang, mana yang lebih ini. Nah. Ya. Ini tidak mudah karena harus didukung bukti. Bukti itulah yang sedang dicari. Buktinya tidak ada, gitu. Nah, sekarang kita bisa berharap nggak semua gentleman ngaku ya udah saya salah, hukum saja, tapi jangan berat-berat dong, misalnya kayak gitu. Nggak mungkin ini terjadi, gitu. Ya. Sehingga ini menjadi sulit itu karena persoalan itu. Kalau persoalan misalnya terlibat atau tidak, sebetulnya gampang. Kalibernya peluru yang masuk berapa? Dari mana? Kalau ditembak dari belakang kepala, belum tentu pelurunya muter seperti itu. Bisa jadi dia ditembak, sudah jatuh, mati, tengkurap, ditembak lagi untuk memastikan dia mati. Ya. Itu yang beredar kan juga seperti itu. Artinya ditembak dari belakang. Lalu kaliber berapa? Mereka ini dua ajudan ini menggunakan Glock dan Sig Sauer. Glock dan Sig Sauer itu kalibernya sama 9 mili. Kalau ada kaliber lain di luar 9 mili ditemukan dari lubang itu, dan saya curiga ya, gitu. Berarti ada orang lain lagi yang menggunakan jenis pistol yang berbeda. Sangat mudah itu, makanya saya bilang modus operandinya itu mudah. Dan sebenarnya jenis pistol yang digunakan ini bisa mengetahui siapa yang memiliki pistol tersebut ya, Prof Kiki ya? Ya bisa, sangat bisa. Pistolnya udah dibuang pun masih bisa dilacak itu, masih bisa dilacak. Nah, jadi tidak sulit dari kasus modus operandinya. Kasus menjadi sulit karena ada obstruction of justice. Obstruction of justice-nya dalam hal apa? Barang-barang buktinya yang sulit tidak ada. Gitu. Ya, Pak Usman, kasusnya menjadi sulit karena sekarang barang-barang buktinya juga sulit gitu. Pak Usman melihatnya seperti apa? Itu benar, dan itu akibat dari tidak sigapnya kepolisian dari awal. Kalau sigap, maka seluruh handphone yang dimiliki oleh seluruh perangkat ajudan yang berjumlah 7 orang itu, termasuk perangkat pribadi dan rumah tangga Kadif Propam di rumahnya, sopir sampai dengan pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga disita, itu sangat mungkin bisa terlacak. Bahkan saya kira hingga tanggal 20-an, saya ikut melacak informasi-informasi yang spesifik menggunakan aplikasi lini masa dan lain sebagainya, hingga tanggal 23 Juli itu masih aktif handphone-handphonenya itu. Tapi selain itu tidak dilacak, tidak disita. Kalaupun misalnya handphonenya dihilangkan, Polri jauh lebih mengerti apa yang harus dilakukan, pelacakan ke penyelenggara telekomunikasi, meminta data percakapan, meminta data misalnya pesan yang keluar, pesan yang masuk, atau misalnya menggunakan pelacakan melalui katakanlah BTS atau tower dari setiap titik-titik komunikasi, atau juga misalnya kalau ada pesan-pesan yang dihapuskan itu meretrieve kembali.
hal-hal yang berkaitan dengan keterangan saksi seperti misalnya sahabat dekat atau kekasih dari Brigadir Joshua itu juga sangat-sangat bermanfaat karena ia bisa memberikan keterangan bahwa ia mendengar langsung pacarnya atau dalam hal ini Brigadir Joshua mengalami tekanan ancaman yang luar biasa dari percakapan, dari jumlah telepon yang masuk, dari jumlah panggilan yang terputus atau yang terlewatkan berkali-kali di waktu-waktu yang sangat krusial. Itu bisa menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap orang-orang yang ada di lokasi atau yang mengetahui peristiwa itu atau mendengar percakapan tentang peristiwa itu dan seterusnya. Jadi kelambatan atau ketidaksigapan ini salah satunya disebabkan oleh posisi Verdi Sambo yang ketika itu masih menjabat sebagai Kadif Propam dan sebagai Kepala Satgas Khusus yang dibentuk oleh Kapolri pada 1 Juli hingga berlaku sampai 31 Desember. Ada ratusan polisi, perwira tinggi, perwira menengah, bintara hingga tamtama yang berada di bawah komando dari Verdi Sambo. Dan ini yang menjadi kendala struktural atau kendala hierarkis atau kendala psikologis. Itulah sebabnya kalau kita jeli, kalau kita mengamati kepolisian lebih dekat, ada beberapa orang yang memang memiliki kedekatan subjektif dengan Verdi Sambo yang cenderung mendorong proses pengaburan dari perkara ini. Sebaliknya, kalaupun banyak yang memiliki katakanlah jarak atau memiliki objektivitas dalam perkara ini, tidak cukup memiliki kepangkatan atau jenjang jabatan yang bisa melampaui Verdi Sambo. Verdi Sambo ini adalah pimpinan tertinggi dari polisinya polisi. Jadi Kadif Propam itu adalah kepala sebuah unit, sebuah struktur di dalam kepolisian yang mengawasi dan berwenang menindak polisi-polisi yang nakal. Jadi kalau ia misalnya terimplikasi di dalam perkara ini, maka akan sangat sulit bagi para penyidik di tingkat bawah yang merupakan bawahannya juga dari Satgas Khusus untuk melakukan katakanlah penyelidikan dan penyidikan secara objektif. Itu juga yang menyebabkan kenapa Polres Jakarta Selatan atau kenapa Karopenum ketika itu memberikan penjelasan yang tidak meyakinkan. Tadi Prof. Kiki menjelaskan dalam modus operandi kejahatan yang biasa, kalau kita menjadi penyidik penting untuk menerapkan presumption of guilt. Jadi ketika ada sebuah pembunuhan, ada sebuah kematian di sebuah rumah, pemiliknya menjelaskan bahwa oh ini yang nembak adalah A, peristiwanya seperti ini dan seterusnya, kita tidak bisa langsung percaya kecuali ada bukti yang ilmiah sifatnya, ada saksi lain, ada petunjuk lain, ada rekaman CCTV, ada alat komunikasi yang mendukungnya. Hal-hal seperti itu yang kita sayangkan justru hilang. Nah, orang-orang yang menghilangkan itu, kalau meminjam istilah Mas Vicky tadi, telah melakukan obstruction of justice, dan itu bukan sekedar etis lagi, tetapi tindak kejahatan, tindak pidana, itu bisa dipidanakan. Nah, apakah kematian itu merupakan pasal 338, pasal pembunuhan, atau pasal pembunuhan berencana di pasal 340? Bisa jadi juga ini penganiayaan yang berakibat kematian, pasal 351 misalnya. Bisa juga itu diterapkan oleh para penyidik secara berlapis, gitu. Katakanlah pembunuhan berencana pasal 340, jungto pasal 338, pasal pembunuhan, dan jungto pasal 351 penganiayaan sampai yang mengakibatkan kematian. Siapa yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Itu yang tentunya harus diungkap. Prof. Kiki, Prof. Kiki, dari percakapan kita sama-sama sepakat antara Prof. Kiki dan Pak Usman bahwa ada kesalahan dari awal terkait dengan penanganan kasus ini. Jika memang betul ada kesalahan dari awal, jika memang betul ada pelanggaran etika dari pihak-pihak yang saat itu ikut terlibat dalam peristiwa pada tanggal 8 Juli, apa yang seharusnya atau apa yang setidaknya yang bisa dilakukan dalam pemeriksaan saat ini agar kasus ini benar-benar bisa terungkap secara transparan? Begini, polisi mungkin ada dua hal yang membuat seperti ini. Yang pertama itu menganggap remeh, hanya kebetulan terjadinya di baik. Maaf Prof. Kiki, maaf saya harus hentikan sejenak karena sesaat lagi Irjen Deddy Prasetyo, Kadif Humas Polri akan memberikan pernyataannya terkait dengan perkembangan terkini kasus penembakan Brigadir Yosua. Kita akan lanjutkan dialog malam ini dalam Breaking News Kompas TV. Ya, tenang, sabar. Tolong dipersiapkan dulu. Ya, nggak apa. Ya, oke. Ya. Kita tunggu dulu, sampai siap. Oke. Clear semuanya? Siap semua? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirbidum, hormati Pak Karopenmas, rekan media yang saya hormati. Malam hari ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Dirbidum akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga setelah Pak Dirbidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri ya, akan membuka kasus ini secara terang-terang. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar rasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ya, untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirbidum untuk menyampaikan. Selamat malam, rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim oleh Baris Krim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli
baik dari unsur biologi kimia forensik, dan metalurgi, balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP, yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara, dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik, tim Sus Baris Krim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirbidum. Satu hal lagi yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini, ya selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirbidum, tim sus ini juga memiliki IRSUS. IRSUS ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya IRSUS ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah, sekali lagi, dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah satu rekan-rekan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Baris Krim, di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan, ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua. Ya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, junto 55 dan 56 KUHP. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Ya. Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Untuk Pak Ferdi Sambo, Pak. Pak Ferdi Sambo. Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Sudah. Besok kami sudah sampaikan. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 KUHP junto 55 dan 56 KUHP. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dan tim secara maraton masih terus melakukan pemeriksaan. Setidaknya ada 42 saksi yang sudah diperiksa oleh tim khusus. 11 diantaranya berasal dari keluarga Yosua. Dan tadi juga dipastikan dari Brigjen Andi Rian bahwa penetapan tersangka Barada Eliezer adalah berdasarkan laporan polisi yang disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua. Kita akan lanjutkan dialog malam ini dengan Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Prof. Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta. Sesaat lagi selepas jeda, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, sesaat tadi telah kita dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian yang menetapkan tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, yakni Barada Eliezer yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan ataupun dikenakan pasal 338 KUHP Junto 5556 KUHP. Kita akan lanjutkan dialog bersama Prof Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid. Saya ke Prof Kiki terlebih dahulu. Prof Kiki, dikenakan pasal 338 KUHP Junto 5556 KUHP. Ini maksudnya apa? Kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang awam gitu. Apakah ia dikenakan sebagai tersangka utama atau seperti apa? Itu yang jawab Usman Hamid itu kan dia sarjana hukum. Kalau saya kan sarjana nggak jelas, sekolah saya nggak karu-karuan. Itu Usman aja yang jawab. Oke, Pak Usman silakan. Tapi halo? Ya, dilanjutkan, Prof Kiki. Tapi penetapan tersangka ini dalam kacamata saya ini merupakan tindakan korektif dari Polri. Artinya? Jadi tindakan korektif karena sebelumnya ini kan harusnya hari Jumat itu malam atau Sabtu lah itu sudah bisa tersangka kalau mau. Cuman karena ini ada hal yang terlupakan oleh publik. Polisi itu prinsip utamanya adalah norma diskresi itu berlaku universal. Diskresi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual, tidak tergantung pada atasan atau yang lain. Tetapi setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kemudian gitu. Nah, kalau keputusannya itu tidak diapa-apain dan tidak mau ngapa-ngapain, ya dia harus pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini kan kemudian jadi berlarut-larut karena tadi sudah saya sebut ada bukti fisik, ada DNA, ada pistol, ada pengakuan, kan sudah lebih dari cukup untuk jadi tersangka. Nah, kalau tentang pasalnya tanya Usman aja. Saya bukan sarjana hukum meskipun saya dulu ngajar di Fakultas Hukum. Silakan Pak Usman. Ya memang kalau kita lihat dari penjelasan tadi, maka benar itu merupakan tindakan korektif karena yang sebelumnya dikonstruksikan oleh pihak kepolisian adalah baku tembak dan Baradae diberikan tempat seolah melakukan itu untuk membela diri, dan apa yang disebut sebagai aksi bela diri itu tadi disanggah oleh Dirkidum Bareskrim. Yang kedua juga argumen bahwa tindakan itu dilakukan karena terpaksa untuk membela misalnya Ibu P misalnya, atau dalam bahasa hukum Belandanya itu overmass gitu, ada pengaruh daya paksa sehingga ia tidak bisa dipidana, itu juga terkoreksi dengan penjelasan dan pengumuman pada malam ini. Akan tetapi kalau kita lihat lebih jauh rujukan pasal selain pasal pembunuhan pasal 338 ada pasal 55, pasal 56, itu artinya polisi menempatkan perbuatan itu dalam kerangka ada yang menyuruh melakukan, ada yang ikut atau turut serta melakukan, dan juga setidak-tidaknya membantu melakukan. Nah, kalau dikonstruksikan dalam pasal 55 atau yang pertama tadi, siapa ikut melakukan apa, bersama siapa, siapa menyuruh melakukan perbuatan apa kepada siapa, siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan dan siapa yang ikut serta melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan. Nah, ini artinya tersangkanya tidak tunggal, tetapi tampaknya kepolisian terlalu berhati-hati menurut saya, sehingga malam ini masyarakat hanya mendapatkan katakanlah penjelasan tentang satu tersangka yang dari awal memang bukan merupakan kejutan. Karena dikatakan bukan kejutan, karena dari awal Baradae seperti disudutkan atau ditempatkan sebagai orang yang menyebabkan kematian Brigadir J. Apakah itu dilakukannya karena daya paksa atau karena aksi bela diri atau seperti yang sekarang, yaitu sebuah tindak pidana, itu hanya pembeda keterangan saja dari pihak kepolisian. Yang jauh lebih diharapkan oleh masyarakat sebenarnya, apa mungkin seorang Bayangkara 2, artinya berpangkat yang cukup rendah, berani menembak seorang Brigadir 1 atau Brigadir seperti Joshua. Apalagi Joshua ini adalah ajudan yang cukup lama, seperti ajudan lainnya yang bernama Daden Miftahul Haq. Kalau Baradae Eliezer ini baru beberapa bulan saja, sehingga hampir tidak mungkin misalnya berani mengambil tindakan itu. Artinya Anda ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barada Eliezer hanya membantu, artinya ada orang lain yang menjadi otak utama terkait dengan penembakan pembunuhan Brigadir Yosua, seperti itu. Tapi sebentar dulu, kita tahan, saya akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Mabes Polri, Dian Silitonga. Dian Silitonga, sudah ada penetapan tersangka, bisa diinformasikan kepada kami? Ya, Cynthia, penetapan tersangka ini atas nama Barada Eliezer membenarkan bahwa adanya peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tadi sudah diumumkan baru saja oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian begitu ya, bahwa tersangkanya adalah Barada Eliezer. Nah, penetapan tersangka ini sudah dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara, kemudian pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang kemudian dianggap cukup untuk menentukan tersangka. Disampaikan tadi Barada Eliezer ini dijerat pasal 338 Junto 5556 KUHP yang isinya adalah tentang pembunuhan berencana. Ini ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada 42 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik tim sus sampai dengan saat ini, termasuk 11 anggota keluarga dari pihak Brigadir Yosua, kemudian
Kemudian juga tadi 42 orang saksi selain 11 anggota keluarga dari Brigadir Yosua juga termasuk pemeriksaan terhadap ahli forensik, kemudian juga ahli balistik, ahli IT dan sebagainya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri bahwa penyidikan ini masih akan terus berlangsung, Cynthia. Jadi penetapan tersangka Barada Eliezer ini bukan satu-satunya, masih dibuka kemungkinan ada tersangka lain karena memang pemeriksaan masih terus berlangsung, dan diantaranya juga nanti besok diagendakan akan ada pemeriksaan terhadap Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Ini diagendakan pukul 10 pagi di Barreskrim Polri. Nah, kemudian juga Cynthia tadi kalau disampaikan memang ini pasal 338 ini berbicara tentang pembunuhan. Nah, Jungto 5556 ini juga tadi bicara soal ada pihak yang membantu terkait dengan peristiwa pembunuhan. Nah, ini diduga memang dengan penetapan tersangka Barada Eliezer artinya memang membenarkan bahwa yang dialami oleh Brigadir Yosua adalah pembunuhan berencana. Cynthia. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Mabes Polri. Saya akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman, bisa dilanjutkan kembali. Anda menegaskan bahwa ada kemungkinan orang lain yang menjadi otak pembunuhan. Ya, betul sekali. Karena pihak kepolisian menggunakan rujukan pada pasal 55 dan pasal 56 hukum pidana. Pasal 55 ini bicara bukan saja seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pasal 338 yaitu pembunuhan, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Nah, kalau kita ingat kembali pembicaraan terdahulu, maka memang ini tidak sekedar katakanlah aksi menggunakan senjata dan peluru, tetapi juga menggunakan kekerasan lainnya terhadap Brigadir Yosua. Dan jika itu bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian, maka kita akan lebih mengerti mengapa luka-luka di tubuh korban atau di tubuh Joshua itu memberi kesan adanya penyiksaan. Entah itu di leher, atau itu di belakang telinga, atau itu di bagian mata dan juga di bagian hidung serta mulut, sampai dengan di bagian kaki dekat alat nadi, di tangan juga, dan di beberapa tempat lainnya. Jadi ini akan membutuhkan suatu perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang menyuruh melakukan itu. Dan siapa saja selain Baradae yang turut serta melakukan itu. Atau kalau menggunakan pasal 56 hukum pidana, siapa yang turut membantu atau yang membantu perbuatan pembunuhan tersebut. Ya, Pak Usman, ini kan jika dibedah pasal 338, Jungto 55 dan 56 KUHP, Anda menyebut tadi ada kemungkinan pihak yang menyuruh melakukan penembakan. Apakah ini bisa diartikan pembunuhan berencana? Tergantung, apakah ada alat bukti lainnya yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan di tanggal 8 Juli tersebut telah ada perbuatan pidana terdahulu, di mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, atau menyuruh melakukan perbuatan pidana tersebut, telah bisa diketahui dari percakapan telepon misalnya, atau dari keterangan saksi-saksi. Kalau itu ada, sangat mungkin ini didorong untuk perbuatan pembunuhan berencana. Tapi sampai sejauh ini tampaknya pihak kepolisian membatasi pada pasal 338. Itu pun saya kira harus dibuktikan nantinya mengapa ia melakukan perbuatan itu. Dan biasanya dalam unsur hukum pidana ada apa yang disebut sebagai willens dan weapons. Dia mengetahui bahwa perbuatan itu bisa berakibat kematian. Apakah itu misalnya peluru, ataukah itu tindakan kekerasan yang sangat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Atau unsur weaponsnya misalnya meskipun karena ia mengetahui perbuatan itu bisa berakibat kematian itu memang ia kehendaki. Apakah ia dalam hal ini Baradae yang benar-benar menghendaki kematian dari Brigadir Joshua, atau orang yang turut serta melakukannya, atau yang membantu melakukannya, atau orang yang menyuruh melakukan atau intelektual dadernya dari pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Saya kira dalam banyak kasus pembunuhan yang memiliki motif adalah orang yang menyuruh melakukan. Inilah yang saya kira kita tunggu atau masyarakat tunggu. Yang pastinya harus diungkap. Ya, Prof. Kiki, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang akan ada penetapan tersangka lainnya, penetapan yang memang dinyatakan sebagai orang yang berada di balik peristiwa penembakan? Ya, kalau tidak ada kan berarti ke depannya polisi kerja bodong dong, kerja sia-sia. Dia kan bekerja 24 jam, katanya kan? Nah, kerja tiap hari. Ya kalau ujungnya nggak ada yang lain yang tersangkut kan sia-sia kerjanya. Nah, sinetronnya berhenti, sinetronnya malah nyambung. Ini kan sinetron dengan skenario, ada skenario politik, ada skenario hukum, ada skenario drama gitu. Nah, yang diceritakan Osman itu tadi skenario hukum gitu. Nah, masih banyak lagi skenario yang lain. Ini proses belum berhenti. Sejauh mana bukti-bukti fisik bisa menunjang, dan tindakan polisi saya sukanya itu remedial, ngaku. Ya, kemarin kan katanya bela diri, ini bukan gitu loh. Itu jangan dianggap sebagai upaya menutup-nutupi ya kemarin. Buktinya dibuka kok sekarang karena ada prinsip diskresi itu tadi. Satu, mesti habis ini harus diajarin mana yang bisa dikategorikan prinsip diskresi dan digunakan, dilaksanakan oleh setiap anggota polisi, dan mana yang tidak bisa gitu. Bagian dari manajemen organisasi, bagian dari mata rantai komando gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, tindakan-tindakan remedial itu bukan memalukan, itu malah bisa membangun citra polisi. Oh, polisi mendengar rakyat kok, mendengar suara masyarakat, karena kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi gitu. Kejahatan. Tapi kalau melihat kasus ini, apakah harapan Anda itu memungkinkan bagi pihak yang melakukan untuk mengakui kesalahannya, perbuatannya?
memungkinkan lah sekarang yang nembak udah ditersangkakan gitu. Ya mudah-mudahan dia nggak mau sendirian lah di dalam gitu kan. Dia ngajak yang lain, ngajak Usman Hamid misalnya, ngajak teman-temannya yang lain gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi kan itu semua bisa dibuktikan secara saintifik. Dengan balistik, dengan ada berapa peluru, kalau tipe pelurunya sama atau tidak, kenapa ada lubang di belakang kepala, itu bagi saya sangat masuk akal bahwa dia nembak lagi untuk memastikan setelah yang dia tembak tersungkur, jatuh, telungkup gitu. Karena kalau sudah meninggal, dia masih berdiri kan tidak mungkin, berarti dia sudah jatuh. Lalu dugaan Usman tadi ada penyiksaan, itu kan pasti jarak dekat, orang menyiksakan tidak mungkin jarak 10 meter. Nah kalau jarak dekat kemudian baru ditembak, kan ada jelaganya. Nah uji forensik jelaga itu sangat saintifik. Uji balistik lubang, diameter lubang tembakan itu bisa memperkirakan jarak tembak. Kalau lebih dari 5 meter, 10 meter misalnya, tidak mungkin ada jelaganya. Apalagi kalau pelurunya kecil, peluru jenis 32 atau lebih lagi 22. Nah, tipe 32, tipe 22 itu bukan keluar dari Glock atau Sixfire atau HS. Artinya apa? Ada orang lain yang pegang senjata jenis kecil. Nah itu bisa di cross check. Saya nggak mau sudon, ya saya bukan jaksa gitu. Tapi semua orang tahu apa yang sudah tersedia dari barang bukti itu. Ya. Nah, jadi masih panjang lah ceritanya. Masih panjang prosesnya, dan tadi pihak kepolisian juga menyatakan bahwa pemeriksaan penelusuran ini tim masih melakukan pemeriksaan secara maraton. Tapi uji balistik itu perlu bisa 6 minggu loh. Ulir itu untuk menyatukan ulirnya itu sama atau tidak kadang sulit juga, apalagi kalau proyektilnya udah rusak, katanya ada yang rekoset. Kalau yang rekoset ketemu, dia pasti gepeng, lebih sulit lagi ininya. Jadi ya uji balistik cukup lama itu. Publik nunggu nggak? Gitu mau nunggu nggak? Karena ini bisa pasal 38, bisa menuju pasal 340. Sementara publik itu maunya pasal 86 aja gitu. Yakni? Pasal 86, ya tahu sendiri, tanya Usman itu pasal 86 itu apa. Pasalnya polisi itu. Ya, kita masih akan lanjutkan dialog di Breaking News Kompas TV, tapi kita akan mendengarkan pernyataan pihak kepolisian yang telah menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Yosua. Penetapan ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Ya, kita akan lanjutkan dialog malam ini. Tadi yang ditekankan pihak kepolisian adalah salah satunya bahwa pihak kepolisian menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan secara maraton, tapi juga akan menjunjung tinggi bukti-bukti ilmiah. Ini maksudnya seperti apa sih, Pak Usman? Ya, maksudnya bukti-bukti ilmiah tentu bukti-bukti yang diperoleh dan diuji dari proses yang bersifat ilmiah. Misalnya tadi pihak kepolisian menyebutkan uji di dalam laboratorium metalurgi. Nah, dalam laboratorium metalurgi kita bisa melakukan uji balistik ya. Tergantung mesinnya. Tadi Prof. Vicky menyebutkan misalnya perlu sekian waktu. Saya kira ada alat atau teknologi yang cukup cepat. Saya pernah mengikuti proses uji balistik bersama dengan Pom dan Jaya dan Lapor Polri di tahun 99 dalam menguji peluru-peluru atau proyektil peluru dari peristiwa penembakan mahasiswa di Trisakti dan Semanggi. Kami melakukan uji balistik di Kanada, di Montreal dengan menggunakan mesin IBIS, Integrated Ballistic Identification System. Nah itu hanya dalam waktu 2-3 hari itu kita bisa mengetahui alur proyektil peluru atau dalam selongsong peluru yang misalnya bisa diidentikan dengan buliran di dalam proyektil peluru yang diidentifikasi dari tubuh korban. Itu salah satu contoh bukti saintifik. Bukti saintifik yang lain adalah misalnya dalam kasus penembakan itu atau dalam kasus pembunuhan tersebut, apakah misalnya pembunuhan itu memang pembunuhan berencana atau tidak bisa diketahui dari alat komunikasinya. Alat komunikasi itu bisa saja telepon genggam atau alat lainnya seperti rekaman CCTV yang tadi disebutkan sudah disita. Itu rekaman CCTV yang mana? Apakah yang ada di lingkungan perumahan Duren 3, yang ada di rumah kediaman dinas misalnya mantan Kadif Propam, atau di tempat lain di mana kemungkinan terjadi tindak pidana lainnya di luar dari tindak pidana penembakan. Dan saya kira peristiwa pembunuhan dalam pasal 338 belum tentu hanya dilakukan dengan cara menembak. Bisa juga dengan cara lain, misalnya menggunakan benda tumpul atau menggunakan alat-alat lain. Kalau kita lihat di dalam foto-foto Joshua, itu kan di jarinya, 2 jarinya, dari kulit jari manis, terdapat luka yang cukup serius sehingga keluarga menduga itu terputus atau patah gitu. Nah, ini kita sangat berharap para ahli medis, medico-legal atau medical forensik dari kedokteran, juga bisa mengidentifikasi itu karena apa? Apakah karena sebuah misalnya pukulan benda tajam atau pukulan benda tumpul, atau misalnya sebuah alat seperti pemotong cerutu misalnya, itu akan menjelaskan apa sebenarnya bukti-bukti ilmiah yang dijadikan dasar oleh pihak kepolisian di dalam menetapkan status tersangka pada Barada E atau kepada orang-orang lainnya nanti yang akan juga ditetapkan sebagai tersangka, baik itu dalam konteks membantu melakukan atau melakukan perbuatan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindak pidana. Kita berharap
tentu pemeriksaan terhadap mantan Kadifropam dan mantan Kasatgasus kepolisian besok itu dapat berlangsung secara intensif berdasarkan bukti-bukti saksi, bukti-bukti. Prof Kiki, apakah nantinya hasil dari bukti-bukti ilmiah ini yang memang disebut polisi diutamakan dalam kasus ini akan berbeda hasilnya? Karena tadi Prof Kiki juga menyebutkan bahwa TKP-nya sudah dibersihkan. Ya, kalau dari yang ada sih saya kira sulit ya menafsirkan secara berbeda. Misalnya tadi Usman sudah melihat kalau proyektilnya ada itu uji ulir dari proyektil itu bisa mana ini senjatanya kaliber berapa, kalau senjata yang dipakai oleh Bintara level brigadir itu umumnya memang revolver seperti itu. Itu kalibernya 32. Nah, kalau 9 mili tidak mungkin dari revolver Colt atau yang lain ya. Tetapi kalau ini 9 mili tidak harus perwira. Perwira memang pakai, tetapi brigadir yang punya tugas-tugas pengawalan, ajudan dan sebagainya itu dibekali dengan kaliber 9 mili. Ini contoh pendekatan saintifiknya. Kaliber 9 mili yang digunakan polisi paling banyak adalah Glock. Tapi belakangan juga banyak HS 9 mili, lalu ada Sig Sauer. Sig Sauer itu senjata yang paling banyak digunakan untuk unit-unit pasukan khusus anti teror. Semuanya 9 mili. Nah, dengan magazine isi 17 tipe elit. Nah, ini lalu setiap pistol itu punya jejak forensik seperti sidik jari dari ulirnya itu. Nah, sehingga dengan mudah, ini dua-duanya Glock ini. Kalau lihat ceritanya dari cerita yang beredar dan dari data resmi, yang satu menggunakan Glock, yang satu menggunakan Sig Sauer dengan kaliber yang sama. Itu satu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau di bawah itu ada 32 atau kalau 32 itu yang paling populer itu digunakan ada Beretta. Tapi juga ada Makarov. Artinya bukti ilmiah ini bisa dilihat secara luas dari senjata yang digunakan saat penembakan. Seperti itu ya Prof Kiki ya? Ya bisa lah, kalau lubangnya lebih dari ada lubang 9 mili, terus proyektilnya ada 9 mili dan ada 32 atau 22 jenis CIS, tidak ada perwira ada lah yang pakai. Tapi kalau Bintara, Tamtama tidak ada yang bawa tipe 22 CIS. Tipe 22 itu biasanya dibawa ibu-ibu, ibu-ibu pejabat atau kemananya. Nah, di dalam protapnya ada nggak itu? Kan bisa dilacak. Ya, itu yang bisa dinantikan. Kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, pihak kepolisian sudah menetapkan satu tersangka terkait dengan kasus penembakan Brigadir Yosua. Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka yang dikenakan pasal 338 KUHP, Junto 55 dan 56 KUHP, di mana tersangka kasus kematian Brigadir Yosua. Penetapan ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Ayah Brigadir Yosua Huta Barat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan secara transparan, tidak ada yang ditutupi. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua datang ke kantor Menko Polhukam bersama sejumlah rekannya. Ayah Yosua menyampaikan sejumlah hal, antara lain informasi yang berkembang soal putranya seolah divonis bersalah. Padahal belum ada putusan pengadilan. Ayah Yosua sekaligus berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam yang memberikan perhatian terhadap kasus kematian anaknya. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang
mencabuli. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebar, jangan ada yang ditutupi. Dan kepada Pak Pende yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kepada keluarga yang datang untuk mengutarakan keluhan dan pandangannya soal kasus tewasnya Brigadir Yosua. Mahfud menegaskan tidak ikut campur soal penanganan kasus, namun akan mengawal agar kasus Yosua terbuka dan ditangani dengan benar. Mahfud juga menyebutkan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo bukan kasus kriminal biasa. Ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang, bahkan para purnawirawan dulu kalau kayak gitu gampang Pak, kita tempatnya jelas ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu biar Polri proses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Kita masih bergabung dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya, Prof. Kiki, dan juga Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman, kalau dilihat besok kan akan ada agenda pemeriksaan Irjen Sambo dalam statusnya sebagai saksi. Menurut Anda kira-kira apa yang akan digali oleh pihak penyidik? Tentu pertama-tama apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat di dalam peristiwa kematian Brigadir J. Dalam keterangan kepolisian di awal kasus ini terungkap, tadi Propam ketika itu Verdi Sambo menelpon Kapolres Jakarta Selatan. Setelah itu Kapolres Jakarta Selatan mendatangi lokasi dalam hal ini rumah kediaman Kadif Propam. Namun demikian tidak jelas apa yang dilakukan oleh Kapolres. Apakah misalnya melaporkan kepada Kapolda, dan kalau iya, apa perintah Kapolda? Lalu siapa polisi pertama yang turun ke lapangan dan menemui Verdi Sambo? Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk pertama kalinya menemui Verdi Sambo? Apakah misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, dan apa yang ia dengar dari peristiwa tersebut? Dan apakah pihak kepolisian memanggil Verdi Sambo di awal-awal pemeriksaan itu? Seperti saya katakan di awal, ketika terdapat sebuah pembunuhan di sebuah rumah yang sangat jelas, maka cerita pembunuhan yang dijelaskan oleh pihak keluarga atau pihak pemilik rumah tidak dapat begitu saja dijadikan pegangan. Sama halnya ketika soal sebuah proses saintifik berupa otopsi misalnya, itu bukan sesuatu yang harus mendapatkan persetujuan keluarga. Kenapa demikian? Karena secara filosofi hukum dan secara sejarah kejahatan dan teori hukum, sangat mungkin bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Dan kalau itu yang terjadi, maka proses otopsi bisa saja tidak disetujui oleh pihak keluarga. Dan kalau tidak disetujui, maka peristiwa pembunuhan itu tidak akan pernah diketahui apa sesungguhnya yang terjadi. Karena itulah hukum mengatur bahwa otopsi itu cukup merupakan kewajiban penyidik untuk memberitahukan. Tetapi jika pihak keluarga misalnya tidak memberi persetujuan, bukan berarti penyidik tidak bisa mengambil langkah apapun. Hal lain yang juga penting adalah hubungan Kadif Propam dengan para ajudannya. Kadif Propam perlu ditanyakan, katakanlah ketika itu, apakah punya masalah dengan ajudan-ajudannya? Apakah itu dengan ajudan seperti Brigadir Nofriansyah Yosua, ataukah misalnya Brigadir Daden Miftahul Haq, atau misalnya Barada Eliezer dalam hal ini, atau misalnya banyak sekali ajudan lain yang setidak-tidaknya ada 7 orang ditambah dengan perangkat keluarga atau perangkat pribadi di rumahnya yang sekiranya saat itu berinteraksi dengan Kadif Propam dalam hal ini Verdi Sambo ketika masih menjabat. Ada banyak hal lain yang saya kira bisa digali. Kenapa ia misalnya meninggalkan Magelang tidak bersama dengan istri atau tidak bersama dengan ajudan-ajudannya, dan kenapa ketika ia melakukan katakanlah uji atau PCR test untuk keperluan identifikasi apakah terkena COVID atau tidak, ia berjalan sendiri. Apakah ia bersama dengan ajudan yang lain? Kalau ya, siapa? Dan bagaimana alat komunikasi yang ketika itu digunakannya? Apakah itu bisa dimintai oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih jauh? Jadi ada banyak sekali yang banyak sekali yang bisa digali untuk pemeriksaan esok hari. Prof. Kiki, Irjen Sambo akan diperiksa besok. Tapi yang dinantikan oleh publik juga adalah keterangan dari istri Irjen Sambo. Menurut Anda seberapa penting keterangan atau pernyataan dari kesaksian istri dari Irjen Sambo? Ya, semua penting. Jarum pentul yang jatuh di TKP pun jadi penting gitu. Ya. Jadi mungkin polisi perlu setiap proses seperti besok itu transparan kan? Tagline-nya Kapolri sekarang kan transparan, dan ini buktinya. Jadi jangan dianggap lalu kalau ada sesuatu yang baru, oh berarti ini selama ini ditutup-tutupi. Ya kalau salah bilang salah seperti tadi. Ya, dulu salah, sekarang kita remedial. Prinsip korektif ini jangan dianggap koreksi-koreksi dilakukan, kebijakan dilakukan dengan basis saintifik. Basis sains adalah hard facts, fakta telanjang yang kemudian dianalisa. Nah, hard facts yang menopang analisa itu kalau ditemukan lagi yang baru yang menafikan fakta sebelumnya, ya dibangun kesimpulan baru gitu. Dan seluruhnya itu kan tidak mendadak, proses dibuka aja kalau gitu. Yang diperiksa si A, si B, si C, kenapa dia diperiksa, hasilnya seperti apa, hasilnya tunggu dulu dong, seminggu lagi gitu. Itu harus sabar. Tapi prosesnya itu dibuka, dijelaskan kenapa masih ada 13 yang perlu diperiksa, kenapa hanya 5, siapa saja, apa kaitannya, dibuka aja sedikit-sedikit. Kalau tidak, apa yang terjadi? Komnas HAM tiba-tiba keluar, dia ini bukan penyidik, tiba-tiba ngomong seperti penyidik, wah hasilnya begini-begini, menghadapi lah.
ngerti nggak dia forensik orang dia bukan dokter. Dokter pun kalau bukan dokter forensik kan nggak bisa ngomong begitu gitu. Ya, untuk mengetahui kasus ini ditutup-tutupi atau memang sudah berjalan secara transparan, apakah ini artinya pernyataan dari Kapolda juga penting jikalau Kapolres melapor ke Kapolda saat peristiwa terjadi? Ya asal bukan Kapolda Papua Nugini ya pasti penting juga lah apa saja. Kalau memang ada kaitannya, tapi jangan maksa orang yang nggak ada kaitannya disuruh ngomong. Nanti, saya kenal atau wah saya benci nih sama mantan Kadif Propam, jadi saya jelek-jelekin aja gitu. Nggak bisa juga gitu. Kita kan hanya memberikan perspektif yang berbeda. Nggak bisa juga saya ditanya, saya nggak ada hubungannya gitu. Apalagi Usman Hamid gitu kan. Pokoknya semua salah kan gitu. Nah, jadi ya ada presumption of guilty, ada presumption of innocent. Kalau itu konteksnya pada keadilan. Tapi kalau pada penyidikan, presumption of guilty itu pegang. Tetapi catat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi selalu ada loopholes, selalu ada kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan itulah yang berusaha dibuktikan melalui pendekatan saintifik. Kalau sudutnya 45 derajat kan nggak bisa diubah kemudian jadi 20 derajat gitu. Itu aja. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pastinya jika memang ditelisik lebih dalam akan ada celah meskipun lokasi TKP sudah dibersihkan. Betul seperti itu nggak Pak Usman? Betul. Dan bahkan bisa jadi TKP-nya juga tidak tunggal. Jadi tersangkanya tidak tunggal, TKP-nya tidak tunggal, perbuatan pidananya juga tidak tunggal. Nah, inilah yang sekarang ini masih sebagian besar mungkin belum terjelaskan dari pengumuman kepolisian di malam ini. Meskipun demikian tentu kita melihat mulai ada yang diungkap oleh pihak kepolisian, mulai ada koreksi atas apa yang salah di awal proses hukum kepolisian. Dan juga yang penting dari penjelasan Menko Polhukam Profesor Mahfud adalah keterbukaannya di dalam menjelaskan mengapa proses pengusutan ini berjalan lambat. Dan dua faktor yang dia sebutkan. Pertama adalah psikohierarkis, dan itu artinya ada orang-orang yang sebenarnya tersangkut atau terimplikasi dalam perkara kematian Brigadir Joshua memiliki hierarki yang tinggi sehingga menimbulkan kendala psikologis. Yang kedua adalah psikopolitis. Psikopolitis ini pasti tidak ada hubungannya dengan kendala teknis, karena segalanya bisa diperoleh dengan kerja-kerja penyelidikan atau kerja-kerja penyidikan, baik berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan korban, maupun juga bukti-bukti ilmiah. Inilah yang saya kira menjelaskan kembali juga tidak ada kendala hukum yang menghambat kepolisian dalam mengungkapnya. Apalagi kepolisian memiliki wewenang yang besar, menahan, menangkap, menyita, menggeledah, dan seterusnya, ditambah dengan dukungan presiden. Dukungan presiden adalah dukungan politis. Jadi dukungan Menko Polhukam juga dukungan politis. Seandainya ada kendala psikopolitis, berarti ada kekuatan politis yang juga tidak kecil yang menghambat proses pengusutan terhadap pelaku-pelaku yang sebenarnya, terutama otak pelaku dari pembunuhan tersebut. Ya, tentunya ini menjadi harapan kita bersama untuk mengetahui siapa otak dari pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih atas insight malam ini Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya. Terima kasih untuk waktunya, selamat malam. Ya, saudara, sekitar pukul 10 malam tadi pihak kepolisian sudah menetapkan satu tersangka terkait dengan kasus penembakan Brigadir Yosua. Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Hingga saat ini pihak kepolisian ataupun tim khusus yang dibentuk Kapolri masih terus melakukan pemeriksaan dan masih menjalani pemeriksaan secara maraton. Dan penetapan Barada Eliezer berdasarkan laporan polisi yang disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua. Rencananya esok hari sekitar pukul 10 pagi Irjen Verdi Sambo akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan TB nih. Ada suara dari belakang gemuruh gitu. Guduk gitu. Posisi saya tuh keseret tuh dengan motor saya. Dia minta tolong. Tolong. Nggak ada yang bantuin. Cuma rekam doang. Gak lama sopir itu tadi datang ke saya sambil menangis dan berteriak histeris lah. Kecelakaan beruntun yang menyebabkan banyak korban jiwa kembali terjadi. Pertengahan Juni lalu, 10 orang tewas saat truk tangki bermuatan BBM terlibat kecelakaan dengan sejumlah kendaraan lain di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi. Apa penyebab kecelakaan ini? Simak liputan selengkapnya di Target. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan TB nih. Inilah kondisi sesaat setelah kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur pada 18 Juli lalu. Banyak korban tewas di tempat kejadian akibat truk tangki yang menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Tak ada yang menyangka,
Di antara sejumlah korban, masih ada yang selamat. Firas Firdaus sempat berteriak minta tolong lantaran terjepit di antara bemper depan truk dan motornya. Akhir Juli lalu, tim target menemui penyintas tersebut di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Firas bercerita kepada kami kejadian yang menimpanya begitu cepat, hingga ia tak sempat menghindar. Pulang kerja jam 3:30 tuh di TKP. Posisi memang itu lagi lampu merah, agak padat, banyak kendaraan. Ada suara dari belakang tuh gemuruh gitu, guduk gitu. Nggak sempat lihat spion, langsung posisi saya tuh keseret tuh di stang motor gitu, keseret sampai beberapa meter lah gitu. Lumayan jauh kan, sampai akhirnya berhenti. Nah setelah saya lihat nengok, nah truk Pertamina gitu. Udah inilah istilahnya, ingin berdiri. Tiba-tiba kaki saya kejepit nih, kejepit motor dan bawah bemper truk. Bapak satu anak ini seketika lega lantaran masih ada yang segera menolongnya di saat warga lain sibuk merekam video menggunakan HP. Saya kan teriak minta tolong sampai buka helm saya dengan kencang. Sebelum Mas Ironman menolong tuh saya ngerasa divideoin begitu, belum ada yang menolong yang orang-orang di situ gitu. Ya alhamdulillah setelah Mas Ironman Mas Purwanto itu langsung menolong, langsung masyarakat sekitar ikut membantu gitu. Lelaki 28 tahun ini menderita luka pada kaki kanannya. Ia sangat bersyukur selamat dari kecelakaan. Ya ini luka kaki sebelah kanan karena yang efek terjepit itu ya. Ya mungkin karena keseret aspal beberapa meter, masih luka lecet baret, masih pemulihan alhamdulillah. Tadinya bengkak semua tuh di sini, masih sempat tak bisa jalan. Akibat kecelakaan maut tersebut, 10 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Kejadian ini bermula saat truk pengangkut BBM melaju dari arah Cibubur menuju Cilengsi, Bogor. Begitu melewati jalanan menurun, sekira 200 meter sebelum lampu merah perumahan Cibubur CBD, truk kehilangan kendali, lalu menyeruduk sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Jadi tadi jam 15.30 ya, jadi kecelakaan antara kendaraan angkutan babakan dengan beberapa sepeda motor dan 2 roda 4. Polisi yang menduga truk BBM mengalami remblong awalnya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni supir truk dan kernet. Namun belakangan, Dirlantas Polda Metro Jaya hanya menetapkan supir truk sebagai tersangka. Guna mengetahui kondisi terkini, kami mendatangi TKP beberapa hari usai kejadian. Pecahan kaca kendaraan masih berserakan di trotoar. Beberapa karangan bunga berisi ucapan bela sungkawa dan desakan untuk menutup lampu merah terpasang di lokasi kecelakaan. Tepat seminggu lalu dan di jam yang sama, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tangki bermuatan BBM dan sejumlah kendaraan terjadi di tempat ini. Kontur jalanan tempat ini menurun dan ramai dilalui pengendara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang kecelakaan tersebut, kami akan menemui sejumlah saksi mata. Kami bertemu Kunto, saksi mata yang berjaga sebagai petugas keamanan pada sebuah dealer mobil. Pos tempat yang bertugas hanya berjarak sekitar 10 meter dari TKP. Polisi lagi sedang jaga dari pos. Kok truk ini kok kayak nggak ada pengeremannya gitu. Nah terus tiba-tiba truk itu langsung nabrak lah mobil bagian belakang sebelah kiri itu, langsung dia ngebuang kiri truk BBM-nya, langsung kena kendaraan bermotor roda 2 sama mobil bis marinir dengan angkutan umum. Pas berhenti itu saya lihat di belakang truk itu ada anak kecil. Saya lihat anak itu dengan posisi berdiri dengan luka kepala di keningnya. Jadi saya lari, saya gendong anaknya. Saya gendong, saya bawa ke kantor saya. Kunto juga mengamankan supir truk. Ia mengaku supir truk tersebut mendatangi sesaat setelah kejadian. Gak lama sopir itu tadi datang ke saya, aku minta tolong untuk segera dibawa ke pihak kepolisian. Nah, dia sambil menangis dan berteriak histeris lah. Dia bilang, rem saya belum, Pak. Dia juga sempat menceritakan bahwa dia tuh remnya ngeblong gitu ke saya. Saya bilang sama dia, udah tarik nafas dulu, istighfar dulu. Saya bilang gitu. Setelah kondisi sopir udah agak mulai tenang, langsung saya bawa ke pos, saya amankan, saya kunci. Kami bersama saksi lainnya yang turut membantu korban kecelakaan. Dia adalah Purwanto, pengamen Ironman yang biasa mangkal di sekitar TKP, yang menolong salah satu korban selamat, Firas Firdaus. Posisi korban ada di depan bemper mobil Pertamina, Mas. Terjadi sama motor sama mobil itu. Persis banget di sini. Dia minta tolong. Nggak ada yang bantuin. Cuma ngerekam doang. Langsung saya lari dari sana malah lari sini. Saya tenangin, baru saya angkat nggak kuat, baru saya minta tolong orang-orangnya. Datang orang waskita satu, bawa linggis. Di songkel, pakai linggis. Baru dah, itu, belungin semua, baru bantuin. Banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Cibubur membuat kita mengelus dada. Kejadian ini memantik pertanyaan, mengapa tabrakan beruntun yang melibatkan truk masih saja terulang? Karena di situ lampu merah sehingga terjadi penumpukan, ya menambah banyaknya fatalitas di situ. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Full, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani, lakukan panasmu. Dibayar tunai. Paham? Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.